Selamat pagi, siang atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita pemodelan sistem dan komputasi, melanjutkan pembahasan terkait dengan metode finite element analysis. Ya. Di mana kemarin kita sudah memberikan kuliah terkait dengan pengantar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan masuk lebih mendalam lagi, lebih detail lagi terkait bagaimana finite element method itu dibentuk. Ya, karena walaupun nanti secara praktikal itu teman-teman semuanya mengoperasikan software komersial, paket software yang dijual di pasaran, tetapi kalau tidak mampu atau tidak terpahami bagaimana software tersebut bekerja dan bagaimana mekanisme serta logika daripada perhitungan finite element analisis ini difahami dengan baik, maka iya kita nanti akan kesusahan untuk melakukan proses analitisnya, karena kita sebagai seorang calon engineer, calon sarjana teknik mesin itu diharapkan dididik untuk kemudian bisa memberikan interpretasi secara mendalam, secara analitik, dan kemudian bisa menghasilkan solusi dari problem yang sudah disimulasikan tadi. Nah, sehingga semata-mata bukan hanya sebagai operator software dalam tanda kutip, tetapi lebih pada seorang analis, ya, seorang bagaimana dari data yang ada itu kemudian bisa diperdalam lagi, sehingga nanti Anda bisa memanfaatkan itu untuk proses selanjutnya, misalkan untuk meredesain, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang ada, atau bahkan kemudian memberikan masukan prediksi bahwasanya sistem ini akan kemudian lebih baik ketika di modifikasi seperti ini dan seperti itu berdasarkan daripada proses simulasi tadi. Baik, jadi metode finite element analysis ini kita masuk kepada slide-nya, slide yang dibuat oleh Bu Indraswari, Dr. Indraswari. Saya pakai dan sebagai sebagai penghargaan ke beliau, kami ucapkan terima kasih sudah di-share terkait dengan materi ini. Jadi di dalam sistem finite element method itu secara umum ada 3 step yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membagi, ya. Jadi seperti yang tertera di sini bahwasanya kita akan membagi problem domain itu menjadi suatu non-overlapping region. Jadi kemudian kita sebut ini sebagai elemen-elemen yang saling sambung menyambung, yang itu kemudian terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dengan yang namanya node. Ya, jadi titik yang kemudian itu adalah merupakan suatu special point. Kemudian setelah kita mendeskripsikan masing-masing elemennya, kita kemudian mendeskripsikan behavior daripada elemen. Nah, disinilah kemudian diperlukan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu mekanika bahan, statistika struktur, dan lain sebagainya, termasuk nanti kalau bekerja dengan heat transfer maupun fluida, termasuk di sana adalah mekanika fluida dan mungkin termodinamika. Kemudian setelah masing-masing itu diketahui perilakunya, maka kemudian kita menyusun kembali masing-masing elemen itu menjadi satu kesatuan utuh kembali pada domain yang hendak kita simulasikan tadi, sehingga proses itu adalah proses assembly. Nah, di sini kemudian dicontohkan bagaimana kita mendevelop stiffness matrix, ya, berdasarkan pada suatu benda itu memiliki kekakuan, ya. Kemudian kalau dia dikenai force, maka kemudian benda itu akan mengalami displacement. Nah, disinilah kemudian nanti kita akan mendevelop logika daripada finite element analysis ini, ya. Jadi di sana kita ibaratkan kita memiliki
dua buah spring, ya, dua buah pair, yang kemudian pair itu direpresentasikan sifat kekakuannya dengan simbol K, karena ini ada dua maka K1 dan K2. Kemudian dari dua susunan spring itu kemudian diberlakukan external load, dimana kemudian external load itu di ujung sebelah kiri saya ini F1, dia karena ini titiknya adalah 1, kemudian di sini adalah 2 F2, kemudian karena di sini titiknya 3 maka dia adalah F3, sehingga kemudian secara keseluruhan dia akan bergerak, ya, bergerak sepanjang titik X, ya, sumbu X, dimana kalau kemudian dia ke kanan dia adalah positif, kalau dia ke kiri dia kemudian menjadi simbolnya negatif. Sehingga kemudian di sini secara lebih lanjut lagi teman-teman bisa melihat, jadi kita kemudian keseluruhan sistem itu kita break, kita istilahnya didiskretisasi menjadi dua elemen, elemen pertama dan elemen kedua. Kemudian nodalnya sebagaimana step 1 di atas kita jelaskan sebelumnya terkait dengan step daripada finite element method ini adalah menetapkan nodanya 1, 2, dan 3. Kemudian masing-masing node itu memiliki local displacement, ya, jadi local displacement, walaupun yang kita lihat secara mungkin nanti kasat matanya itu adalah benda itu bergerak secara bersamaan, tetapi kalau kemudian kita teliti masing-masing titiknya itu memiliki pergerakan sendiri-sendiri, dan karena analisis kita masih satu dimensi ke arah dimensi X saja, maka displacement nodal 1 ke arah X itu kemudian D indeksnya adalah 1X, kemudian displacement 2X itu adalah displacement di titik 2 ke arah sumbu X, demikian juga untuk yang poin yang ketiga. Nah, force juga sama berlaku di titik 1 ke arah X, 2 ke arah X, 3 ke arah X. Nah, ini kita mulai membagi sistem kita, domain kita menjadi dua elemen. Ini sebagai contoh, karena untuk nanti perhitungan manualnya mudah, tentu saja dari satu elemen utuh, satu sistem utuh, ya kita kemudian membaginya paling sederhana yang membagi dua. Kalau kita membaginya langsung 100 atau 1000 nanti kerepotan di dalam menyusun persamaannya. Tapi logikanya nanti akan kita pakai, walaupun nanti titiknya 1000, 1.000.000, itu logikanya sama seperti ini. Nah, sehingga di sini kita akan melihat diagram free body diagramnya seperti di atas ini. Kemudian kita akan lebih lanjut ke zoom lagi, kita teliti lagi masing-masing elemen perilakunya. Nah, di sini satu elemen itu kita anggap sebagai sebuah linear spring, ya. Jadi suatu pair yang kemudian bisa bergerak memanjang maupun menyusut sesuai dengan perilaku yang linear, bukan non-linear, sebagai kebalikan daripada non-linear, dengan positif nodal displacement dan force convention, ya. Jadi ada displacement, ada force-nya. Yang itu kemudian dijabarkan lagi di titik 1, maka dia memiliki force dan memiliki displacement. Di titik 2 dia memiliki force dan memiliki displacement. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya, kalau kita berbicara terkait dengan simbol, ya, maka kalau simbolnya itu dengan huruf kecil, maka dia biasanya itu merujuk pada situasi setempat atau lokal, ya. Karena nanti kalau kemudian di assembly itu kemudian menjadi global. Nah, biasanya itu simbolnya adalah huruf kapital. Misalkan force, maka di sini F-nya F kecil, kemudian ditekankan lebih lanjut lagi dengan semacam caping kecil di atasnya ini, ya. Jadi kalau displacement ada seperti ini, kalau force ada seperti ini. Itu adalah menunjukkan dia adalah lokal, ya, lokal. Di situ kemudian ada nodal 1,2, nodal displacement 1,2, nodal force 1,2, dan kemudian ada spring konstan. Nah, ini tadi yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kalau dia adalah
koordinatnya adalah koordinat lokal, maka biasanya hurufnya huruf kecil dan kemudian lebih menekankan lagi dipakai tanda caping di sini. Kalau kemudian koordinatnya global, maka dia kemudian tanda capingnya dihilangkan atau kemudian menggunakan huruf besar. Sehingga ibaratnya itu kalau kita memiliki global koordinat, maka koordinat itu menjadi referensi secara global. Dan biasanya kemudian kita apapun posisi dan bentuknya domain yang mau kita analisis, maka biasanya kemudian kita menempatkannya, kalau yang global itu X ya kanan kiri, kemudian Y atas bawah, kemudian Z-nya adalah ke depan dan ke belakang. Adapun kalau nanti lokal, maka bisa ini arahnya ke sana dan lain sebagainya. Nanti kemudian kita menggunakan trigonometri untuk memudahkan penyusunan orientasi arah ini tadi. Gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui breakdown menjadi masing-masing elemen, kita kemudian mulai ke step kedua, yaitu behavior daripada masing-masing elemen ini. Nah, ketika mengetahui bahwasanya elemen ini kalau dia adalah benda padat, maka dia memiliki hukum yang berlaku di dalam benda padat tersebut, yaitu adalah solid ya, Hooke's law, di mana Hooke's law menyatakan bahwasanya F itu sama dengan K, ini sebagai matriks kekakuan atau konstanta yang menunjukkan angka kekakuan, dan D ini adalah displacement ya. Jadi nanti kemudian disimpulkan kalau dia punya sumbu mendatarnya adalah D, sumbu vertikalnya adalah F, maka kemudian slope yang terbentuk itu adalah menunjukkan kekakuan. Kekakuannya semakin berbeda sudut slope-nya, maka tentu saja kekakuannya akan berbeda. Misalkan sama-sama kita ngambil titik D-nya di sini misalkan, kemudian dengan 3 buah kekakuan yang berbeda, maka kemudian untuk yang di sini itu force-nya untuk menempuh displacement yang sama kecil. Sementara kalau yang di atas ini dia untuk menempuh slope yang displacement yang sama, dia memerlukan F yang besar. Sehingga bisa diketahui rigid mana ya, kaku mana antara yang di sini dengan yang di sana. Tentu saja kaku yang di atas itu memenuhi hukum Hooke's ya. Sehingga dari hukum Hooke's itu kemudian kita turunkan lagi bahwasanya displacement itu totalnya adalah displacement dari displacement 2 dikurangi displacement 1. Jelas, karena jangan sampai kebalik, karena nanti kalau balik nanti dia keliru, karena nanti negatif dan kemudian arahnya juga berbeda. Kemudian T itu adalah tension adalah K kali displacement ya. Kemudian displacementnya kita ganti menjadi D2 minus D1 ya, ke arah X, sehingga kemudian kita kembalikan ke hukum Hooke's tadi, maka F1X itu sama dengan minus T ini di sini. Kemudian F2X itu adalah plus T ya. Jadi plus minus di sini karena dia ada besaran skalar, maka sekali lagi ini adalah menunjukkan arahnya ya, Oke, kita masukkan kembali kepada hukum Hooke's, maka F sama dengan K kali D, di mana D itu adalah D2 minus D1 ya. Sehingga nanti bisa kita bikin kesetaraan bahwasanya F1 ditambah F2 itu sama dengan 0. Jadi resultantenya, karena free body diagram itu kalau dia itu tetap bendanya diam, maka sigma F-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian di sini F1 plus F2X itu sama dengan 0, maka kemudian F1X itu sama dengan minus F2X sama dengan minus K. Jadi kalau ini kemudian ditarik ke sini, minus K ya, D2 minus D1. Sehingga di sini kita bisa melihat kita memiliki F1, kita memiliki F2. Kalau kita gabungkan dengan fungsi matriksnya, maka akan
bisa terlihat bahwasanya ini adalah elemen force vektor, kayak lagi ini memiliki arah. Kemudian ini adalah elemen stiffness matrix. Kemudian di sini adalah elemen nodal displacement dan itu berupa vektor, ya, berupa vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sementara kalau matriks, ya matriks ada banyak hal. Sehingga kemudian Anda bisa melihat bagaimana ketika disajikan dalam bentuk matriks, maka ini adalah elemen vektornya, vektor force-nya, kemudian ini adalah matriks stiffness-nya, dan ini adalah untuk displacement vektor, ya, per nodalnya. Bisa difahami nih, ya. Jadi ini ada dua matriks ini, ya. Yang pertama, kalau Anda melihat F1x itu sama dengan minus K D2x D1x. Kemudian F2x itu sama dengan K, ya, D2x minus D1x. Kalau kemudian disajikan dalam bentuk matriks, maka hasilnya adalah seperti yang ada di sini. Oke. Ini saya kira masih mudah, sehingga kita memberikan catatan bahwasanya untuk elemen stiffness matrix, ya, ini adalah merupakan matriks kekakuan, itu adalah simetri. Anda bisa melihatnya, ini adalah simetri. Kemudian dia adalah singular, ya, singular, dimana nanti kalau Anda operasikan ini, dia adalah sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Diingat bahwasanya ini kita masuk step 2, kita sedang meneliti behavior, perilaku masing-masing elemen. Setelah kita tahu masing-masing perilaku satu elemen, satu persatu elemen, dimana tadi dalam contoh ini adalah 2 elemen saja, maka kemudian kita gabungkan, kita assembly sekarang. Bagaimana kemudian masing-masing elemen itu perilakunya disatukan, jadilah kemudian ini adalah persamaan matematis untuk menyelesaikan persoalan kita yang terdiri dari 2 elemen tersebut. Nah, kita kemudian melihat ini elemen 1, ya, ini elemen 1 terdiri dari 2 noda kanan dan kiri dengan properties. Kalau di 1 itu ada F, ada D, force, ada displacement. Di 2 juga ada F dan T dengan arah yang ke arah sumbu X positif, sehingga kita mendevelop rumus untuk elemen 1 itu adalah seperti di sini. Anda perhatikan negatif itu asalnya dari cerita di atas tadi, dan ini kemudian menjadi matriks yang simetrik dan singular. Dengan cara yang sama, kita kemudian menganalisis yang elemen yang kedua, maka jadilah dia equation 4 ini, ya. Nah, perhatikan yang berbeda adalah nanti K-nya, ya, K-nya. Kemudian sekali lagi ini masih dalam koordinat lokal, ya, sehingga kalau di elemen 2 yang ini itu adalah lokal 1, ini adalah lokal 2. Nanti baru kalau kita tarik menjadi global, dia kemudian menjadi nodal yang ketiga. Nah, ini kemudian kita ketika di assembly, maka yang tadinya lokal 1 2 1 2 1 2, maka kemudian di arrange menjadi 1 2 dan 3. Oke. Ya, sehingga Anda bisa melihat bahwasanya di elemen kita kemudian membubuhkan tanda, ya, superscribe ke atas, subscribe, ya. Jadi yang atas ini adalah tanda elemennya, elemen keberapa. Nah, kalau 1 berarti elemen yang pertama, kalau 2 ini adalah elemen yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga di posisi 1 ini, maka kemudian D1X untuk elemen 1
itu sama dengan D1X. Oke. Kemudian kalau di posisi 2 ini, titik 2, maka D2X untuk elemen 1, dia sama dengan adalah D1X untuk elemen 2. Dan itu sama dengan kalau global, dia adalah kemudian D2X. Demikian juga yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita masukkan ke persamaan 3 dan 4 ini, kita kemudian bisa mendapatkan dua persamaan ini. Oke. Nah, kita kemudian hendak mengekspan matriks equation 3 dan 4 menjadi ini dan menjadi equation 6 ini. Kita expand. Yang tadinya adalah 2 saja, maka kemudian kita tambahkan satu elemen agar kemudian nanti bisa disatukan dengan elemen berikutnya. Maka di sini Anda bisa perhatikan ini ada muncul tambahan untuk melakukan proses ekspansi. Kemudian ini letaknya di baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka kemudian ini nanti bisa disatukan sehingga kita membuat matriks totalitinya. Sebelum masuk ke sana, mudah-mudahan proses ekspansi dari atas ke bawah itu bisa diikuti ya, bisa diikuti. Kemudian ini juga sama. Oke, Anda lihat pelan-pelan. Ini tadi adalah untuk elemen 1. Ini adalah untuk elemen 2. Ya, saya lagi yang kiri adalah untuk 1, yang kanan adalah untuk yang 2. Oke, sehingga nanti notasinya dibedakan K1, K2. Oke. Nah, kemudian force-nya juga sama, kita ubah dari lokal ke global, maka tentu saja yang seperti di awal tadi kapital itu untuk yang global. Kalau huruf kecil itu adalah yang lokal. Ya, maka kemudian di titik 1 kita berlakukan ini. Di titik 2 ya, ada dua persepsi di situ. Di titik itu berlaku F1 dan F2. F1 dan F2. Ya, F2-nya untuk elemen 1 dan F1-nya untuk elemen 2, maka kemudian muncullah ini. Kalau yang di sebelah kanan, yang paling kanan 3 ini, maka tidak ada masalah di sana. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk matriks globalnya itu F itu terdiri dari titik 1, 2, dan 3, di mana yang berbeda adalah di bagian tengah karena dia mengandung 2 elemen, maka dia adalah merupakan penjumlahannya sesuai dengan free body diagram yang kita gambarkan di atas. Sehingga kemudian kita recall kembali yang sebelumnya tadi ada di atas untuk kemudian bisa diekspansikan, maka kita kemudian menerapkan hukum Hooke lagi sehingga akhirnya kita bisa membuat matriks kekakuan global. Kalau berbicara global, maka ini sudah tersusun semua elemennya. Dalam hal ini contoh kita adalah hanya 2 elemen, maka kemudian elemen 1 dan elemen 2 di mana terdiri dari 3 nodal 1, 2, dan 3 itu kemudian berhasil disatukan dengan proses seperti ini. Anda bisa melihat ini adalah elemen 1, ini adalah elemen 2, kemudian disatukan menjadi seperti ini. Anda bisa melihat di sini K1 minus K1 minus K1. Kemudian ini matriksnya kembali dia adalah matriks yang simetri dan singular, maka ini adalah K1 plus 2 asalnya dari sini. Kemudian K2, kemudian minus K. Oke, bisa dilihat ya ini simetri dan singular. Sehingga sistem equation kita secara keseluruhan itu adalah F sama dengan K dikalikan dengan D. F-nya adalah seperti ini, matriks kekakuan globalnya adalah seperti ini, displacement-nya adalah ini. Sehingga dari sini Anda kemudian bisa dari operasi matriks ya, F1X itu sama dengan K1 kali D1X ditambah dengan
minus K1 kalikan D2X ditambah dengan 0 kali D3X. Hasilnya adalah ini, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, bisa difahami sampai di sini. Nah, berikutnya kita akan mencoba melangkah lebih jauh lagi dalam rangka kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang nanti kita bisa coba contohkan ya. Nah, misalkan di sini. Jadi kembali, kalau dia adalah global maka posisinya atau ilustrasinya seperti di sini. Kalau yang dia lokal maka ilustrasinya seperti di sini. Jadi 1 2 1 2 itu adalah yang lokal. Kalau global ya dia akan 1 2 3 sampai seterusnya sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga kalau mau dibikin chart ya, untuk lebih mudahnya lagi dalam rangka mencari global stiffness matrix atau matriks kekakuan global, maka kita bisa membuat chart connectivity chart seperti ini. Jadi kan tadi yang kemudian menghubungkan itu adalah titik-titik pada elemen tersebut. Karena kita satu dimensi ya, maka titiknya adalah terdiri dari dua koneksi gitu ya. Sehingga di elemen 1 itu ada noda 1 dan noda 2. Di elemen 2 itu ada noda 1 dan noda 2, tetapi di sistem global dia adalah 2 dan 3. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehingga nanti kalau menyusun matriks stiffness pun, kalau tidak di breakdown secara konvensional seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kita juga langsung bisa membuat matriks stiffness-nya dengan pola konektivitas tadi. Ini adalah untuk yang elemen 1, jadi simetri dan singular. Elemen 2 adalah seperti ini, kemudian digabungkan menjadi seperti di sini. Oke ya. Demikian juga nanti kalau terdiri dari 3 elemen, 4 elemen, 5 elemen, karena kita masih satu dimensi, Anda dengan mudah bisa mengikuti logika yang sama. Oke, kita langsung contohkan dengan menggunakan angka, ya, menggunakan kenyataan yang ada. Ya. Jadi misalkan di sini example 2.1 itu adalah Anda diminta untuk menghitung global stiffness matrix. Sekali lagi Anda lihat pertanyaannya hanya cukup Anda diminta untuk menghitung global stiffness matrix yang terassembly dari elemen-elemen seperti yang ada di atas itu ya. Jadi di sini ada 3 elemen 1, elemen 2, elemen 3 seperti spring dengan kekakuan K1, K2 dan K3. Kemudian gaya yang bekerja itu adalah di titik kita kemudian mendefinisikan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Tentu saja ini adalah untuk yang global. Nah, di titik 3 itu ada gaya yang bekerja ke arah kanan, artinya positif. Ini adalah F3X sama dengan 5.000 pound ke arah kanan. Nah, Anda diminta kemudian mencari atau menghitung atau menunjukkan global stiffness matrixnya. Ya. Nah, kita kemudian ilustrasikan seperti ini. Akhirnya dengan cara Anda menyusun elemen 1, elemen 2, elemen 3, kemudian Anda membreakdownnya menjadi matriks 4x4 karena dia terdiri dari 3 elemen, maka kemudian jadilah ini yang elemen 1, elemen 2, elemen 3. Oke ya. Nanti Anda bisa mencermatinya di rumah. Di mana elemen 1 ya ini K1, kemudian elemen 2 K2, elemen 3 K3. Oke ya. Nah, kemudian digabungkan, dijumlahkan menjadi matriks 4x4, dan ini adalah jawaban global stiffness matrix untuk kasus di 2.1 di atas. Mudah-mudahan bisa diikuti. Demikian juga nanti kalau kita ubah lagi persoalannya menjadi lebih
bervariasi. Nah, kalau tadi springnya itu berderet secara serial. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian kita susun menjadi paralel seperti di sini 2.3. Nah, masih tetap sama, kita kemudian menggunakan asumsi ini adalah masih satu dimensi ke arah X saja, sehingga tidak ada pergerakan ke arah Y maupun ke arah Z. Ini menjadi lebih mudah lagi, di mana material ini ada tiga komponen, 3 elemen, 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 ya. Kemudian tentu saja kita akan melihat bahwasanya asumsinya titik 2 ini berada pada satu lokasi ya, karena dia ya hanya satu dimensi ya, ya. Sehingga titiknya secara global itu adalah 1 di sini, 2 di sini, kemudian 3 di sini. Oke. Dimana K1, K2, K3. Nah, di titik 2 itu kemudian berlaku gaya P ke arah kanan. Nah, kita diminta untuk menunjukkan, menghitung matriks kekakuan globalnya. Ya. Nah, bisa kita dapatkan bahwasanya nantinya karena secara umum ini adalah paralel, maka ini adalah penjumlahan. Oke. Sehingga nanti jangan terjebak, ini nanti hasil akhirnya adalah walaupun ini 3 elemen, tetapi elemen 2 dan elemen 3 ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan di mana dia memiliki kekakuannya itu di akumulasi, dijumlahkan gitu ya. Kekakuan 1 tambah kekakuan 2, sehingga kemudian totalnya adalah K1 plus K2. Karena nanti displacementnya itu sama ya, displacementnya sama karena dia tidak menerima gaya ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y maupun ke arah sumbu Z, sehingga kemudian ini adalah elemen 1, ini adalah elemen 2, di mana elemen 2 ini adalah gabungan dari ini dan ini. Oke. Sehingga di sini kemudian K1 ya dari sini, kemudian elemen berikutnya K2 dan K3 dijumlahkan gitu ya. Berikutnya adalah ini di titik 2 dan di titik 3 adalah K2 dan K3. Nah, perlu Anda hati-hati karena ini sudah digabungkan, maka di baris dan kolom ini serta baris dan kolom ini itu adalah K2 plus K3 yang kemudian diminuskan, sama seperti logika di sini. Sehingga disinilah jawaban matriks kekakuan. Tentu saja ini Anda bisa mengembangkan, misalkan ini menjadi 3 misalkan. Ya, Anda bisa mengembangkan seperti itu, atau disusun lagi, tambah lagi ini seperti ini, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi menarik ketika kemudian sistem kita semakin kompleks. Logikanya tetap sama. Kalau Anda kemudian memperkuat basic logika bagaimana stiffness matrix ini dibangun, maka Anda kemudian bisa menghitung berapa F-nya kalau diketahui, atau berapa D-nya atau diketahui, seperti itu. Sehingga ini nanti masuk pada bahasan terakhir kita masuk pada imposition of boundary condition ya. Jadi nanti boundary condition itu bisa bermacam-macam, ada yang sifatnya homogeneous, ada yang kemudian non homogeneous. Jadi yang homogen ya, jadi homogen ya, yang sama, merata ya, itu kasus 1. Kalau kasus 2 adalah non homogeneous. Nah, contoh yang homogeneous itu adalah, jadi ini contohnya kalau ada 2 elemen, kemudian di titik 3 daripada sistem itu diberlakukan F3X sama dengan 5 Newton. Nah, 5 Newton ini dia berlaku homogeneous ke homogen ya,
merata ke semua sistem yang ada di dalam domain analisis kita. Sehingga kemudian equation-nya nanti kita bisa melihat bahwasanya kalau kemudian kita terapkan misalkan di bagian kiri itu kemudian fixkan, yang berarti bahwasanya kalau sudah fix tidak ada displacement, maka D1X itu sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita masukkan D1X itu sama dengan 0 ya. Kemudian karena dia fix, maka kemudian F-nya juga nanti resultantenya 0 karena dia tidak bergerak. Sehingga di sini F2X-nya juga sama dengan 0. Jadi pahami? Ya, sehingga yang lainnya ini adalah Goldbach matrix. D2 dan D3 dia mengalami pergeseran displacement. F1-nya F2-nya ini yang kemudian sama dengan 0. F1-nya yang kita cari karena dia memiliki aksi reaksi ya. Maaf. Jadi yang F1-nya yang kita cari, kemudian F2-nya dia itu resultantenya adalah 0, maka kemudian kita tulis 0 di sini. Kemudian yang F3 diketahui 5 Newton, kita tuliskan 5 Newton di sini. Sehingga nanti dari sini Anda bisa menghitung ya. Ini dari equation yang pertama dapatlah ini, equation yang kedua dapatlah di sini, equation yang ketiga dapatlah di sini. Oke. Sehingga Anda bisa menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai macam cara, misalkan menggunakan matriks ya, akan didapatkan D2X sama dengan 0,01 meter, D3X adalah 0,06 meter. Dari sini Anda kemudian bisa menentukan force yang terjadi di dinding ya, yang tadi difixkan tadi itu mengalami gaya aksi reaksi. Tentu saja secara logika bisa dicari, dia adalah min 5 Newton yang arahnya ke arah berseberangan dengan gaya yang bekerja di ujung. Ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian kalau homogeneous maka kita bisa mendelete appropriate ya, sesuai kolom dan row-nya. Kalau di sini kemudian kita bisa mendelete ya ini tadi sama ini tadi. Nah, berikutnya adalah kalau dia adalah non homogeneous ya, non homogeneous itu adalah misalkan yang diketahui itu adalah perpindahannya ya. Jadi non homogeneous itu adalah misalkan kasus yang sama seperti kasus yang sebelumnya tadi, tetapi di spring 2 itu di noda ketiga itu ditarik ya. Kalau ditarik maka kita bisa memperjelasnya dengan arah, maksudnya adalah di kanan kan, ke arah kanan sejauh 0,06 meter, sejauh 0,0 meter, dan ini adalah merupakan non homogeneous. Maka kemudian kita bisa melihat ya, memasukkan K-nya sama, kemudian D-nya karena di 1 itu fix dia sama dengan 0. Ini yang di D3-nya dia sejauh yang diketahui. Nah, yang tidak diketahui adalah F1X dan F3X ya. Pokoknya ditarik, seberapa gaya yang menarik itu yang kemudian dicari, dan kemudian intinya sejauh 0,06 meter. Sehingga di sini kita bisa melihat susunan equation-nya dari yang 1 muncul di sini, 2 muncul di sini, 3 muncul di sini. Kita bisa dengan mudah mencari, ini bisa dilihat D2-nya bisa langsung ketemu ya, sejauh 0,01 meter. Berikutnya kalau sudah ketemu itu maka F1 dan F2 itu bisa dicari ya. Ternyata dia adalah besarnya min 5 Newton, dan kemudian dia ditarik ke arah
ke arah kanan sebanyak 5 Newton. Sehingga di sini teman-teman sekalian, itulah bagaimana metode stiffness displacement ya, itu diberlakukan untuk menghitung analisis finite element dengan asumsi itu adalah merupakan spring yang sempurna, yang linear, dan berlaku hukum Hooke di sana. Ini adalah recap atau apa yang sudah kita lakukan ya. Kita kemudian sudah bisa menghitung matriks kekakuan secara global, karena itu yang nanti menentukan menentukan equation yang kita pakai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita kali ini ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan atau bahkan koreksi atau kritikan, kita bisa lanjutkan pada forum-forum yang sudah ditentukan, bisa melalui Google Classroom maupun melalui pertemuan online ya, sinkron ya. Kita biasanya memakai Google Meet sesuai dengan yang diatur jadwalnya oleh tata usaha. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa memperoleh hasil yang terbaik dari kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.